Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cinda Samosir. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel peneliti dan definisi operasional. Definisi variabel dan variabel penelitian. Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan menarik kesimpulan. Dan variabel penelitian adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya, variabel merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan. Selanjutnya, hubungan antar variabel. Macam-macam hubungan antar variabel dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, hubungan simetris. Hubungan simetris merupakan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang terjadi secara bersamaan dan sama-sama disebabkan oleh pengaruh variabel lain. Dan kedua itu ada hubungan asimetris. Hubungan asimetris disebut juga sebagai hubungan yang deterministi, yaitu hubungan yang lebih bersifat sebab akibat. Dan yang ketiga itu adalah hubungan timbal balik atau resiprokal. Hubungan antar variabel yang bersifat timbal balik atau resiprokal ini sering juga disebut sebagai hubungan interaktif, merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang saling memengaruhi timbal balik. Selanjutnya, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel bebas sebab, stimulus, prediktor, antecedent. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel dependen, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen atau bebas. Selanjutnya, variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang memengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan variabel bebas dan terikat. Variabel moderator disebut juga variabel independen keduanya. Selanjutnya, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel terhadap terikat tidak terpengaruh oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan pada penelitian eksperimental untuk melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Selanjutnya, variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel bebas dan terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung memengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Sini ada definisi operasional. Definisi operasional ada definisi yang didasarkan atau sifat-sifat yang didefinisikan dapat diamati atau diobservasi. Konsep dapat diamati atau diobservasi ini sangat penting karena hal yang dapat diamati itu bukan kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa. Untuk memudahkan pembicaraan, cara macam-macam itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu yang menekankan kegiatan operatif, yang apa yang perlu dilakukan. Yang kedua menekankan kegiatan operatif, apa yang perlu dilakukan. Yang ketiga yang menekankan sifat-sifat statis, hal yang akan didefinisikan. Definisi pola 1, definisi pola 1, pola 2 dan pola 3. Di mana definisi pola 1 itu definisi yang disusun berdasarkan asas kegiatan operatif yang harus dilakukan agar hal yang didefinisikan terjadi. Dan yang kedua, definisi pola 2, yaitu definisi yang disusun atas dasar bagaimana hal yang didefinisikan atau definisi. Dan yang terakhir itu definisi pola 3, yaitu definisi yang mendasarkan atas bagaimana mendefinisikan itu tampaknya. Langkah-langkah operasional variabel. Yang pertama, identifikasi konsep. Langkah pertama adalah mengidentifikasi konsep abstrak yang ingin kita teliti. Konsep ini biasanya merupakan ide umum yang ingin kita pahami lebih dalam. Dan yang kedua, dekomposisi konsep. Setelah mengidentifikasi konsep, langkah selanjutnya adalah pemecahkan konsep tersebut menjadi dimensi-dimensi yang spesifik dan terukur. Dan yang ketiga, pemilihan indikator. Setelah mengidentifikasi dimensi-dimensi, langkah selanjutnya adalah memilih indikator yang sesuai untuk mengukur setiap dimensi. Dan yang keempat, menentukan skala pengukuran. Langkah terakhir adalah menentukan skala pengukuran yang sesuai untuk setiap indikator. Skala pengukuran menentukan jenis data yang akan dihasilkan oleh indikator tersebut.
Sini ada tujuan dan manfaat definisi operasional. Secara umum, tujuan definisi operasional ada beberapa poin. Yang pertama itu menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel. Yang kedua, memberikan arti yang tidak ambigu dan konsisten untuk istilah atau variabel. Jika tidak dilengkapi dengan definisi operasional, maka ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, membuat pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan membuat jenis atau data yang akan dicari oleh peneliti. Sini ada komponen-komponen dalam definisi operasional. Yang pertama itu variabel. Variabel adalah sesuatu yang diteliti atau diamati dalam penelitian. Variabel dapat berupa faktor yang memengaruhi atau variabel independen, atau variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen. Sini ada juga definisi. Definisi operasional adalah penjelasan tentang bagaimana variabel tersebut didefinisikan secara jelas dan terukur dalam penelitian. Dan selanjutnya, baik kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan itu, variabel dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan hubungan sebab akibat. Variabel independen adalah faktor penyebab yang mengaruhi variabel dependen sebagai akibat. Tanpa kejelasan keduanya, penelitian sulit menghasilkan temuan yang valid. Selain itu, variabel moderator hadir untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara independen dan dependen. Di sini juga kita masuk ke soal latihan, di mana soal latihan yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pola makan terhadap status gizi mahasiswa. Dalam penelitian ini, pola makan memengaruhi status gizi. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah A. Status gizi, B. Pola makan, C. Berat badan, D. Tinggi badan, E. Umur. Jawabannya adalah B, di mana variabel independen adalah variabel yang memengaruhi. Maka pada kasus ini, pola makan memengaruhi status gizi. Selanjutnya, soal nomor 2, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap harapan hidup seseorang. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa penghasilan tidak langsung memengaruhi harapan hidup, tetapi melalui gaya hidup seseorang. Variabel yang berperan sebagai intervening adalah A. Penghasilan, B. Harapan hidup, C. Gaya hidup, D. Pendidikan, dan E. Lingkungan kerja. Dan jawabannya adalah C. Gaya hidup, di mana variabel intervening adalah variabel perantara yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pada kasus ini, gaya hidup menjadi perantara antara penghasilan dan harapan hidup. Dan soal yang terakhir, seorang peneliti meneliti hubungan pengetahuan ibu tentang gizi dengan status gizi balita. Variabel dependen pada penelitian tersebut adalah A. Pengetahuan ibu, B. Pendidikan ibu, C. Status gizi balita, D. Umur ibu, E. Pekerjaan ibu. Jawabannya adalah C. Status gizi balita, di mana variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Maka status gizi balita dapat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu menjelaskan jenis penelitian pra-eksperimen dan pengujian uji statistik yang sesuai, atau analisis univariat dan bivariat. Pengertian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau pemberian suatu perlakuan treatment atau variabel bebas, variabel X, terhadap variabel delegate atau variabel Y. Kegiatan penelitian itu bertujuan untuk meneliti pengaruh variabel bebas dari suatu perlakuan tertentu terhadap variabel terikat atau gejala suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain atau menggunakan perlakuan yang berbeda. Sini ada rancangan penelitian pra-eksperimen. Pra-eksperimen atau non-design belum disebut sebagai desain eksperimen karena adanya banyak hambatan untuk memperoleh hasil yang memadai. Oleh karena itu, desain pra-eksperimen ini tidak dianjurkan untuk dilakukan dalam penelitian. Mana cara utama dalam desain ini adalah rancangan dengan menggunakan eksperimen lemah atau pra-eksperimental dengan karakteristik berikut, dan suatu kelompok di mana satu kelompok itu kelompok eksperimental dan ada kelompok kontrolnya. Sini ada pertama itu desain penelitian eksperimen. Yang pertama ada one-shot case study. One-shot case study digunakan untuk menjelaskan kekuatan pengukuran dan nilai ilmiah suatu desain penelitian. Model ini proses penelitian dilakukan pada satu kelompok, lalu diberikan perlakuan. Setelah diberikan perlakuan, selanjutnya diambil data dari subjek penelitian, di mana bentuk bagannya itu sebagai berikut. Ada
perlakuan X, pemberian perlakuan pada variabel independen, observasi atau O, pengukuran pengamatan pada variabel dependen. Dan yang kedua ada one group pretest post test. Desain one group pretest post test terdapat pretest sebelum dilakukan perlakuan. Hasil perlakuan dapat dilakukan dengan lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelumnya. Diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. Bentuk bagannya adalah sebagai berikut, di mana pretest itu dikasih 01, treatmentnya itu dikasih 1, dan post testnya itu dikasih nomor 2. Dan selanjutnya itu ada intent group comparison. Penelitian pra-eksperimen jenis ini menggunakan satu grup yang dibagi menjadi 2. Yang satu memperoleh stimulus eksperimen yang diberikan perlakuan, dan yang lain tidak mendapatkan stimulus apapun sebagai alat kontrol. Masalah yang akan muncul dalam desain ini adalah menyangkut resiko penyeleksian terhadap subjek yang akan diteliti. Adapun bagan desain penelitian ini adalah sebagai mana X adalah 01 dan selanjutnya itu adalah 02. Uji statistik yang sesuai. Di mana pertama itu ada uji analisis univariat. Kata univariat berasal dari kata-kata uni atau satu, dan variat adalah variabel, sehingga diartikan satu variabel. Jadi analisis univariat adalah analisis yang bersifat analisis tunggal terhadap variabel yang berdiri sendiri dan tidak dikaitkan dengan variabel lain. Pengukuran rata atau mean atau standar deviasi ST, median atau mean, frekuensi, dan lain-lain. Yang kedua, bivariat. Kata bivariat berasal dari kata-kata bi atau satu dan variat atau variabel, sehingga diartikan dua variabel. Jadi analisis bivariat adalah analisis terhadap suatu variabel dengan variabel lainnya, atau analisis yang berikatan dengan dua variabel, yaitu hubungan atau korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ini digunakan dengan penelitian tujuan untuk melihat variabel yang sudah diduga berhubungan atau berkorelasi. Dan yang uji statistik yang digunakan dalam pra-eksperimen itu yang pertama kan one group pretest post test. Rumus yang digunakan uji dalam 2 sampel variat sampel itu variat yang digunakan itu adalah berpasangan, yaitu paired sample t-test. Selanjutnya yang ketiga, analisis multivariat. Kata multivariat berasal dari kata-kata multi atau banyak dan variat atau variabel, sehingga diartikan banyak variabel, lebih dari 2 variabel. Jadi analisis multivariat adalah analisis yang terbanyak dan variabel bebas yang secara bersama-sama atau simultan berhubungan dengan variabel terikat. Analisis multivariat merupakan perpasangan dari analisis univariat dan bivariat. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi yang kedua yaitu adalah penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan atau treatment atau variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara memberikan intervensi secara langsung kepada subjek peneliti. Ciri utama penelitian eksperimen adalah adanya perlakuan, kelompok pembanding, serta kemungkinan dilakukan replikasi untuk menguji kembali, validasi, dan rehabilitasi hasil penelitian. Di sini ada soal latihan. Soal latihan yang pertama, yaitu seorang ahli gizi memberikan edukasi tentang gizi seimbang kepada 20 ibu hamil di sebuah puskesmas. Setelah penyuluhan, peneliti langsung mengukur kembali pengetahuan ibu hamil tanpa melakukan pengukuran sebelumnya. Jenis rancangan penelitian yang digunakan adalah A. True experiment, B. Quasi eksperimen, C. One-shot case study, D. Cross-sectional, E. Cohort. Jawabannya adalah one-shot case study, di mana one-shot case study adalah desain pra-eksperimen yang digunakan dalam perlakuan sebelum kemudian langsung diukur hasil tanpa pretest atau kelompok. Yang kedua, seorang peneliti memberikan penyuluhan gizi kepada 15 ibu hamil. Setelah penyuluhan selesai, peneliti langsung mengukur pengetahuan ibu hamil tanpa melakukan tes sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah A. Cohort, B. Case control, C. One-shot case study, D. Survey, E. Deskriptif. Jawabannya adalah one-shot case study, di mana one-shot case study adalah penelitian memperlakukan perlakuan terlebih dahulu sebelum mengukur hasil tanpa pretest.
Dan soal yang terakhir, seorang peneliti menilai pengetahuan remaja tentang anemia sebelum dan sesudah diberikannya penyuluhan gizi pada kelompok yang sama. Jenis desain penelitian tersebut adalah A. One group pretest post-test, B. Cohort, C. Case control, D. Survey, E. Deskriptif, dan jawabannya adalah one group pretest post-test, di mana one group pretest post-test ini digunakan satu kelompok yang diukur sebelum dan sesudah untuk melihat perubahan. Baik, sekian pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon maaf dan terima kasih.